Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Rema, renungan malam, hari ini akan dilayani oleh Saudara Alfonso Alexander dari GKMI Yogyakarta dengan tema sepatah kata untuk lulusan perguruan yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 15. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu bagi teman-teman yang akhirnya berhasil keluar, berhasil lulus dari perguruan tinggi. Sejak dari awal sudah banyak yang berkata bahwa kuliah itu susah masuk, lebih susah lagi keluar. Tidak sedikit akan merasa relate, merasakan, memahami istilah ini. Dan ketika kemudian kelulusan di hadapan mata, wisuda terjadi, semua berasa seperti mimpi. Tidak sedikit akan bersukacita, bersukaria, suatu kebahagiaan yang besar yang turut dirasakan oleh banyak orang. Dan seperti yang kita tentunya tahu, akan juga selalu ada komentar-komentar miring yang bersifat sinis, bahkan nyinyir. Sekaligus juga kelulusan itu menandai suatu hal yang baru, bahwa akan muncul serangkaian pertanyaan yang diawali dengan kata kapan? Kapan nikah? Kapan? Dan masih banyak lagi. Bisa diisi. Bisa diisi sendiri. Bisa diisi sendiri. Lalu kemudian muncul kilas balik, terutama bagi semua yang sudah pernah menjalaninya. Berbagai naik turun peristiwa yang boleh ada terjadi, suka, duka, manis, getir, pahit. Bahkan tidak sedikit juga dalam gelap melihat secercah harapan, walau sejatinya hatinya berdegup tiada henti, karena tidak tahu apakah cahaya itu cahaya matahari betulan, atau jangan-jangan lampu kereta api yang masuk gunung. Kita tidak tahu. Para pendengar sekalian yang dikasihi Tuhan, secara khusus teman-teman yang sudah menjadi lulusan masa belajar di kampus sejauh ini sudah selesai. Apakah kemudian mau lanjut lagi, entahkah ke S2,
atau ke S3 atau S-teler, atau mungkin kerja dulu, atau ada rencana yang lain. Kalianlah yang menentukan kemana kalian melangkah. It's yours to take. Tentunya dengan segala pro dan kontra, keuntungan dan kelemahan, dan lain-lainnya. Di tengah-tengah itu semua, teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita kemudian terhimpit tembok atau pergumulan, atau kemudian muncul kesadaran diri bahwa ya saya ini perintis, bukan pewaris, kita juga turut kembali diingatkan kehidupan yang kita jalani, gelar yang kita raih, pundi-pundi uang yang kita kumpulkan demi target atau cita-cita, setiap anak tangga yang kita tapaki, sejatinya para pendengar yang dikasihi Tuhan, semuanya itu haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Bacaan kita hari ini dari 2 Timotius mengingatkan kita untuk juga mengusahakan perubahan di dalam diri kita, bahwa kehidupan kita tidaklah seharusnya hanya tentang pekerjaan kita saja, atau apapun yang saat ini sedang kita kejar, target, ambisi, dan berbagai macam hal yang lainnya. Kita turut juga membaca dalam ayat permenungan hari ini bahwa Allah tidak menuntut kita semua menjadi perintis atau pewaris, atau pewaris yang merintis, atau perintis yang tiba-tiba kejatuhan rezeki nomplok dapat warisan. Bahkan kita menjadi pekerja sekalipun, Tuhan tetap menghargai kita. Meski orang-orang di luar sana bisa saja mencibir karena ketidakpastian ekonomi. Bahwa in this economy, para influencer berkata, wah kamu payah kalau kamu sudah berumur sekian tapi tidak punya uang sejumlah ini. Tetapi Tuhan tetap menerima kita. Yang Ia minta pada kita setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama, secara sederhana, bahwa kita mengusahakan perubahan diri di dalam kita. Bahwa kita terus berjuang untuk menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Lalu bahwa kita
ketika kita bekerja dengan rajin, jujur, dan sesuai dengan maunya Tuhan, kita tidak malu dengan rute hidup yang kita jalani. Dan yang ketiga, bahwa kita tetap kuat, bahkan semakin kuat di dalam iman kepercayaan kita pada Tuhan Yesus. Bagi para orang tua yang berbahagia karena kelulusan wisuda anaknya, saya turut ucapkan selamat. Pada para orang tua yang berbahagia bahwa anak kesayangan Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan satu lagi titik kepenting dalam hidupnya. Monggo dinikmati momen kebersamaan, momen kebahagiaan lewat foto bersama. Dengan pengetahuan dan pengalaman juga dari mendampingi anak-anak dalam masa perkuliahan, kita tidak hanya membuat adanya empati yang lebih besar bagi mereka yang ingin kuliah, namun terhalang terlalu banyak tembok yang tidak bisa terselesaikan. Tidak hanya itu, kita juga turut menyadari bahwa badai yang dihadapi oleh anak-anak dari Bapak Ibu sekalian, generasi baru ini teramat sangat berbeda dibanding dengan zaman dulu. Bahwa tidak hanya peraturan dan kontrak sosial yang berubah, tetapi realitas ekonomi juga sekarang sudah sangat berbeda jauh. Saya hanya mohonkan bagi para orang tua dengan anak-anak di luar sana untuk tidak berhenti-hentinya memanjatkan permohonan syukur dan juga memohonkan agar anak-anak dari Bapak Ibu sekalian boleh tumbuh, boleh menghadapi dunia di luar sana, karena itu tidaklah mudah. Bagi teman-teman sekalian yang sekarang sudah merasakan kelulusan, berbanggalah teman-teman. Karena tidak semua orang bisa kesempatan seperti kalian. Bahkan tidak hanya itu, keberhasilan kalian dalam menulis, kemudian mengerjakan skripsi juga, itu turut menjadi inspirasi bagi adik-adik angkatan teman-teman semua. Bahwa kalian yang hari ini lulus, kalianlah yang kemudian dilihat oleh mereka yang saat ini masih bergulat, masih berjuang untuk menghadapi skripsinya. Seperti halnya teman-teman sekalian ya, teman-temanmu yang sudah menyelesaikan, dia bisa melakukannya. Aku yakin kamu juga bisa. Kamu akan bisa menyelesaikan proses yang sulit ini dan berhasil lulus dan diwisuda. Hati-hatilah di jalan, Tuhan memberkati.